Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham dari sektor telekomunikasi dan beberapa yang request. Pertama ISAT, kedua Excel, ketiga TLKM, keempat Friend, kelima ERA, keenam ERAL, ketujuh MTEL, kedelapan Tebik, ke-9 Tower, ke-10 Sen, ke-11 Asa, dan terakhir ASLC. Langsung saja ke saham pertama ada ISAT yang ditutup terkoreksi 2,15% ke harga 9.100. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker sebenarnya ISAT ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. ISAT sentimen mau akuisisi dari emitennya grup MNC ya, IPTP, tapi nggak kemana-mana. Kalau nggak salah yang awalnya 4 triliun itu cuman 816 miliar kalau nggak salah saya baca ya. Itu masuk news dan di berita. Nanti saya kalau ada ketemu saya tampilin di video ini ya. Beritanya yang awalnya bilangnya mau akuisisi 4 triliun apa ya. Habis itu cuman yang terrealisasi itu 800-an miliar. Tapi itu belum pasti, kita lihat aja sentimennya. Ini waktu itu mau akuisisi IPTP ya, grupnya MNC. Nah, tapi ya nggak kemana-mana nih, malah turun kayaknya sentimen itu tuh mau turun ya. Tapi kita lihat aja nanti. Ini sekarang dia di support 9.000 itu ya harus dijaga. Kalau nggak bisa turun dalam, bisa ke EMA 200 nya di sekitaran 8.300. Nih 9.000 harus dijaga ya, seperti ini. Nah ini gambaran dulunya, ini adalah resisten kuat. Kalau Bapak Ibu tarik garis seperti ini kan dia berhasil membentuk pola ascending triangle dan break dan retest 9.000 mantul, retest 9.000 mantul, naik mantul dan retest mantul lagi. Dan kalau sampai jebol minggu depan dan bulan Desember ya melorot ke bawah dulu bisa ya. Tapi kalau ISG-nya aman-aman aja. Tapi kan ISG itu sepertinya nggak organik naiknya, karena ada beberapa saham aja yang mendorong seperti Brand, AMMN, Big Bang sedikit, habis itu Telkom. Tapi kita lihat aja kalau memang tembus 7.000 dan saham-saham big cap lainnya juga naik minggu depan ya seharusnya ISAT aman ya, potensi tetap rebound. Kalau perhatikan volume buangannya juga besar ya nih. Tapi seharusnya nggak masalah selama di atas 9.000 karena dia masih konsol 9.000 sampai 9.500. Lumayan konsolidasinya tuh sekitar 4% lebih kan. Tuh 5% bahkan. Tapi ya belinya dekat-dekat support di 9.100, 9.000. Tutup di bawah itu ya, kalau menurut saya pertimbangkan stop loss aja dulu. Tapi kalau memang mau bagus berarti Senin besok harusnya rebound. ISAT seperti itu. ISAT kalau dilihat dari time frame weekly-nya buangannya seperti apa? Kecil kok. Nih 2 minggu ke belakang menurun. Ya mestinya ini bisa jadi swing low-nya ya, swing low dan naik lagi karena udah 5 minggu dia terus turun ya, merah candlenya. Jadi ya kita lihat aja level 9.000 dijaga. Kalau dilihat dari bandar detektor memang ada distribusi satu broker aja akumulasi, tapi yang nggak bisa dilihat satu broker ini aja ya, karena Bapak Ibu perhatikan nih. Aduh, kalau pencet ya ini cuman berapa broker? 1, 2, 3, 4, 5, 6 broker yang jualan, yang nampung banyak, dan broker retail kebanyakannya, yaitu namanya distribusi ya. Tapi distribusinya selama seminggu kemarin itu volumenya biasa aja. Tinggal lihat ya minggu depan harusnya sih bertahan ya, ada teknika rebound di 9.000 untuk ISAT. Langsung saja ke saham selanjutnya ada Excel yang ditutup di harga 2080 terkoreksi 0,95%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya Excel di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Excel 2000 harusnya dijaga ya. Saya ada beli Excel di 2100, sekarang floating loss 2%. 1%. Ya lihat aja nanti lah. Saya mungkin average down di 2030. Kalau jebol 2000 saya stop loss. Ya ini ada indikasi bisa double bottom. Kalau dilihat ini sudah keterlaluan sih bener turunnya. Harusnya di EMA 200-nya dimantul, ternyata melorot lagi ya. Perkiraan saya hari Kamis kemarin dia itu bisa nge-swing bawah, terus di 2100 tuh ada buying power. Ternyata nggak kuat. Hari Jumat coba naik lagi, nggak kuat. Sepertinya masih ada seller. Terlihat dari broker samarinya bandar detektor Stockbit memang ada jualan. Kalau dilihat frekuensi analisernya ya cukup bagus. Ya satu candle lagi lah koreksi, habis itu
ada potensi sih rebound untuk Excel. Ya, seperti itu Excel. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TLKM yang ditutup di harga 3.550, menguat 0,28%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya TLKM diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. TLKM masih aman. Pokoknya ini gambaran saya ya. TLKM itu target saya itu 4.200. Kalau bisa ya 1 sampai 3 bulan ke depan, atau kalau nggak Windows dressing semoga, atau Januari efek. Target terdekat ya EMA 200-nya 3.800 3.880 ini. Ini resisten yang cukup kuat dari semenjak Juli 2023. Nah, ini ya. Kalau menurut saya ini ada potensi sih tetap ke atas ya. Risknya kecil tuh 3.400 tuh, tinggalin aja. Kumpulin aja dulu, sabar. Ya untuk Telkom sih sabar aja. Peluang besar masih ke atas. Ya, kita lihat aja minggu depan tuh mestinya sudah mulai naik ya. Semoga minggu depan sudah mulai naik untuk TLKM. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya biasa aja ya. Dan frekuensi analisernya meningkat nih. Semoga aja momentumnya memang minggu depan bisa mulai rebound untuk TLKM. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Friend yang ditutup di harga 53, terkoreksi 1,85%. Kalau dilihat dari transaksi asing seminggu kemarin itu net buy, bahkan dari 2 minggu yang lalu itu terus net buy. Tapi sahamnya belum kemana-mana ya. Dan kalau Bapak Ibu perhatikan, ada akumulasi dari broker RX, AK, CP, MG yang jual SQ, GR, YPDR. Ya seimbang aja lah. Tapi menarik nih sepertinya. Karena yang biasa nggak beli saham Friend, ini broker-broker yang dipakai asing tiba-tiba beli. Tapi kita nggak tahu rencananya ya. Yang penting kita punya plan, kita nggak bisa 100% percaya dengan broker summary. Harus lihat price actionnya juga. Kalau dia jebol 52, 51 lagi mengarah, mungkin saya akan stop loss. Saya punya Friend di 53. Sampai 52 saya beli, nanti kalaupun koreksi besok beli, kalaupun dia tutup di 51 atau tiba-tiba 51-nya jadi over, 50-nya beat, wah saya mungkin banting kiri juga ya. Ya tergantung market nanti lah. Pokoknya ya di 51 50 tuh saya siap-siap buang aja. Jadi kalaupun rugi ya sekitar 6% aja lah. Nggak nyampe kan 5%. Ya siap cut loss aja. Seperti itu ya. Jadi seperti itu. Kalau benar rebound harusnya minggu depan dah Senin menguat dulu lah. Senin harusnya rebound, gak ada lagi koreksi ya. Kalau memang mau menguat, target terdekat EMA 200-nya 60 dan neckline atau resisten kuat di 6665. Ini arahnya ya. Jadi masih jauh nih untuk arah Friend kalau jalan, tapi ini saham high risk ya. Kalau saya ya tetap pakai stop loss kalau beli saham high risk seperti ini nih. 20%, cut lossnya ya kalau jelek-jeleknya di 55% aja ya nggak masalah. Menurut saya 5% tuh sangat mungkin Bapak Ibu ganti di saham yang lain. Ada aja kalau nyari, kalau udah cut loss 20%, 30% itu bingung nyari sahamnya. Pasti nggak normal berpikir pengen ngebalasnya cepet, pengen dapat profitnya cepat. Jadi kemungkinan pas beli saham tuh nggak lagi pakai logika atau pakai analisa, biasanya ya udah ke emosi aja. Nah itu kadang membuat loss lagi, jangkut lagi. Biasanya seperti itu ya. Jadi ya strategi saya dulu waktu awal ya, pas pertengahan bukan awal-awal, sama seperti Bapak Ibu juga mungkin ya. Semua trader pemula pasti merasakan yang emosi, panas, mau membalas cepat, mau gantinya cepat. Tapi setelah kesininya di tengah-tengah perjalanan saya setelah 2-3 tahun itu ya mulai berpikir ya secara nalar aja ya. Jadi ya konsisten aja dulu buat trading plan dan stop lossnya di 5% 6% itu. Nah jadi seperti itu ya. Jadi dengan kondisi seperti ini untuk Friend ya harusnya sih menguat ya Senin. Semoga. Tapi ini disclaimer, ini saham high risk, bukan ajakan untuk membeli, dan keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kalau dilihat minggu ini koreksi naiknya itu dengan volume kecil ya, dan terus membentuk ekor masih. Tapi karakternya memang seperti itu. Dia itu membentuk ekor-ekor tapi bisa aja terus naik ya.
aman sih harusnya, semoga untuk friend. Seperti itu friend. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ERA yang ditutup di harga 336, terkoreksi 0,59%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, bukan semuanya ERA di distribusi. Langsung saja ke teknikannya. ERA frekuensi analisernya mulai meningkat, tapi masih ada distribusi. Kalau dilihat nih big distribusi, tapi dari volume kecil buangannya. Kondisi seperti ini Bapak Ibu tetap pakai aja 328 itu support. Kalau jebol itu tinggalin aja, paling maksimal 5% Bapak Ibu cut loss, sudah pejam mata aja. Kalau nggak pakai tega cut loss ya Bapak Ibu tinggal tonton video komunitas Borneo Trader di YouTube. Pilih yang pro trader, di situ ada cara average down saham-saham berfundamental bagus ya. Pilih gabung, pilih pro trader seperti itu. Dan seperti ini juga bisa risk rewardnya sebenarnya nih bagus kalau bisa jalan minggu depan ya. Tembus berapa dulu, 344 348 itulah tembus bagus. Cut lossnya ya bisa di 320, 4% dengan reward minimal 10% tuh ya. 370 380 harusnya sampai, atau bahkan 400 nih, targetkan aja 400 karena itu ada gap yang potensi besar ditutupnya kalau dia rebound. Ya, pokoknya minggu depan rebound tuh 1-2 minggu ke depannya itu ada peluang menutup gap di 400, sangat mungkin. Tapi ini disclaimer ya. Kalau saya lihat sih menarik untuk ERA. Seperti untuk ERA, langsung saya ke saham selanjutnya. Ada ERAL yang ditutup di harga 318 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya ERAL di distribusi. Langsung saja ke teknikannya. ERAL frekuensi analisernya cukup meningkat, cuman sahamnya lagi konsol ya. Kondisi seperti ini saya biasanya skip dulu lah. Tunggu dia tembus 330 ini baru menarik ya. Perhatikan aja. Nah, atau 320, tapi ya lebih konfirmasi 330 tembus sih harusnya baru jalan. Jadi belum ke situ, belum lagi, masih konsolidasi. Ya, seperti itu ERAL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MTEL yang ditutup di 675, terkoreksi 0,73%. Kalau dilihat data transaksi asing terus net sell. Kalau di bawah semuanya MTEL diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. MTEL ada big akumulasi, tapi asing itu terus jual bahkan dari Maret. Udah 8 bulan ya. Nah, itu jualan terus tuh ya. Jadi kemana arahnya ya, nih lihat Bapak Ibu perhatikan. Kemungkinan besar tetap arahnya ke atas. Support sekarang harusnya 50 dijaga. Jadi kalau dia ada koreksi ke situ ya kesempatan Bapak Ibu buy on support dan jebol 650 misalnya di 640 630 bisa jual aja. Dah, kalau mau pakai stop loss ya mestinya ini jadi swing low-nya. Kalau dia melorot lagi makin lama tuh. Mungkin bisa mantul di 600 ya bisa, tapi bisa lebih lama. Tergantung Bapak Ibu lah. Kalau saya sih saya nggak mau nunggu lama ya. Kalau misalnya nanti saya bisa lihat MTEL pas dia lagi di support dan memang menarik sesuai sistem trading saya ya mungkin saya beli, tapi saya pakai stop loss 40 atau 635 atau ya di 630 itu ya. Tapi ya belinya ya maksimal di 655 lah tuh ya. Tapi disclaimer ya, itu analisa saya dan strategi saya dan nggak harus sama, tergantung Bapak Ibu. Kalau pandangan saya ya MTEL harusnya masih akan ke atas. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya juga volume meningkat 2 minggu dan dia itu berhasil menembus 660-nya, harusnya sih aman ya. Peluang besar sih ke atas. Nih dulunya juga bisa dibilang support kuat 650. Itu harus dijaga oleh MTEL. Seperti itu untuk MTEL. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tebik yang ditutup di harga 2060 menguat 0,48%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya Tebik diakumulasi. Langsung saja ke teknikannya. Tebik konsol menarik di atas 2000 masih oke nih. Kesempatan kalau Bapak Ibu mau, tapi ya tergantung Bapak Ibu ya. Disclaimer. Targetnya resisten kuatnya 2150, tembus siap-siap uptrend dan ya bisa jadi itu pola pattern flag, pola cup and handle, ataupun pola inverted head and shoulder. Mana yang menurut pandangan Bapak Ibu yang biasa lihat? Apakah seperti ini? Bisa pola inverted head and shoulder, neckline-nya sama. Pola apapun itu ya 2150, atau pola cup and handle bisa, atau pola pattern flag,
bisa, atau pola symmetrical triangle bisa. Tetap atasnya sama, apapun polanya itu neckline-nya itu nggak mungkin dari yang lain. Jadi harga itu 2120 sampai 2150 area itulah neckline-nya ya. Itu yang nggak bisa didebat ya, pasti apapun polanya ya tergantung mata melihat kalau polanya. Tapi ya neckline-nya resisten yang harus ditembus ya harga atasnya ini, range ya, nggak harus satu harga, bisa di range misalnya 2120 sampai 2150. Jadi menarik, nggak harusnya sih menarik kalau untuk tebik ya. Seperti itu tebik. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Tower yang ditutup di gate 980 menguat 2,08%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya Tower diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, Tower bagus, udah 960 harusnya dijaga. 950 keterlaluan sih kalau dia jebol lagi, tapi ya namanya market itu kan apapun bisa terjadi. Jadi seperti ini ya, menarik ya, harusnya sih menarik untuk Tower. Paling enggak ya bisa ke 1000 lah besok Senin ya. Tapi disclaimer, kalau dilihat trendline downtrendnya ini dari semenjak Juli 2023, dia harus menembus EMA 200 nya baru ada mematahkan trendline downtrend. Dan ini ada pola bisa jadi bilang double bottom ya, miring. Dan ya targetnya swingnya tuh 1100 sampai 1120 ini nih. Resistennya semenjak kapan nih? Februari 2023 bisa tarik seperti ini. Nah ya menarik nih, apalagi tembus 1000 udah siap-siap ke atas, minimal dapatlah 10%. Kalau dari harga sekarang ya 12%, Bapak Ibu dapat sampai 14%. Tapi ini disclaimer ya untuk Tower. Seperti itu Tower. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Sen yang ditutup di harga 66 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell, dibongkar semuanya Sen didistribusi. Langsung saja ke tingkatnya, Sen belum menarik. Walaupun frekuensi analisirnya meningkat, tapi ya belum lah. Kalau menurut saya ya, tunggu dia di atas 72, Bapak Ibu artikan. Baru dia memang serius naik. Di bawah itu jangan dulu lah. 72 ya, perhatikan 72 untuk Sen. Kalau dia dari 72 ke 82 itu kan lumayan, 15% dapat. Tapi buy on breakout resiko tetap ada ya. Kalau dia false ya bagaimana strategi Bapak Ibu aja. Seperti itu Sen. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ASA yang ditutup di harga 840 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya ASA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya, ASA 7780 itu bisa jadi support. Langsung saja ke teknikalnya, ASA lagi konsol. Kalau dilihat ada big akumulasi, tapi yang akumulasi bignya itu YP, AJET, XL, YB, broker-broker retail ya. Tapi ya nggak masalah, bisa aja bandar yang menyamar jadi broker retail, yang menggunakan broker retail kan. Pokoknya ini kalau Bapak Ibu mau 770 jangan jebol itu. Cuman cukup dalam kalau Bapak Ibu baru beli harga sekarang. Resistennya 900. Tembus itu siap-siap uptrend, mengakhiri masa konsolidasinya dan mematahkan trend downtrendnya. Wow, trend downtrend sudah patah ya. Tapi lebih konfirmasi kalau dia tembus 900. Ya kita lihat aja Senin seperti apa. Apakah ada buying power? Kalau ada ya bisa aja masuk harga tengah-tengah nih boleh. Yang penting Bapak Ibu punya trading plan seperti apa. Enggak, belum tentu juga dia turun ke bawah ya. Bisa aja langsung naik. Nah, ini menarik nih untuk ASA. Kalau dilihat dari time frame weekly-nya, nih volumenya lumayan dan sudah konsolidasi itu semenjak Oktober ya, dah 5 minggu dia konsol. Ya semoga aja ini momentum dan ini swing low. Kalau benar ini swing low, mestinya 1-2 minggu ke depan sudah tembus 900. Tapi kalau dia jebol 770 minggu depan gagal. Tutup di bawah itu gagal. Ya lanjut turun lebih dalam. Seperti itu ASA. Langsung saja ke saham terakhir. Ada SLC yang ditutup di 86 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dibongkar semuanya SLC diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya, SLC juga hari Kamis tuh ada buying power ya. Dia sempat naik ke 96 terus tapi diguyur. Ada big akumulasi cukup bagus. 80 bisa, Bapak Ibu bisa pakai. Pokoknya sama kayak ASA 1-2 minggu ke depan jebol 80 gagal. Dah ya targetnya kemana nih kalau jalan 100 minimalnya EMA 200 di arahnya 1-2 minggu ke depan. Lumayan kan, bisa dikasih berapa persen, 15% bahkan 16%. Risknya 10% lebih.
Ya karena Bapak Ibu belinya harga tengah. Boleh nggak sih cut loss, misalnya saya kalau turun 3% saya cut loss? Ya boleh. Cuman jangan ada penyesalan kalau ternyata habis di cut loss dia rebound, karena area ini nih area pantulan. Ya memang nggak bisa dihindar. Ya, tetap nggak boleh ada penyesalan kalau mau benar ya, mau belajar trade, membuat trading plan, buat sistem trading yang oke menurut profil resiko Bapak Ibu. Ya nggak boleh pakai perasaan kalau kena cut loss. Ya tinggal nanti Bapak Ibu lihat seminggu, sebulan, lihat transaksi historinya, dipelajari, dievaluasi mana kesalahannya seperti apa, dan ya dicoba dengan strategi lain ya. Bisa yang Pak sampai menemukan, pasti nemu nggak? Pasti nemu ya, cuman perlu waktu, perlu jam terbang, itu aja. Sama seperti nyetir mobil kan, kalau seminggu atau baru awal-awal pasti salah aja. Feeling itu boleh dipakai, tapi Bapak Ibu sudah bisa technical analisisnya dulu, dikombinasikan dua itu tuh bisa, memang bisa, tapi jangan mengandalkan feeling doang. Kalau technicalnya belum oke, belum bisa melihat bid offer atau broker summary atau chart ya, ciri-ciri sahamnya ya susah juga. Makanya itu yang dipelajari ya sampai bisa. Berapa waktunya ya tergantung Bapak Ibu. Ada yang mungkin 6 bulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun baru bisa, ya ada seperti itu. Ya, seperti itu aja untuk SLC. Ya cut loss-nya cukup dalam memang, sekitar 12%, tapi kalau di jalan ya lumayan lah 16%, ya risk reward 1:2. Jadi seperti itu untuk SLC. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya, dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.